Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mereka tidak memberikan semua yang mereka miliki. Tingkat apa yang akan mereka capai jika mereka diizinkan untuk menggunakan semua kemampuan mereka dengan benar? Guru Wang Yan berkata, baiklah, kalian bisa terus berlatih. Aku percaya kalian bisa melakukan yang lebih baik. Ruo, Wuming, King Tian, mari berikan tempat ini kepada mereka. Kita sudah di sini cukup lama. Baik, Han Ruo mengangguk setuju. Wuming dan Chu King Tian juga tidak keberatan dan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada 7 monster Shrek sebelum mereka meninggalkan arena sparring. Mereka belum berjalan terlalu jauh ketika Han Ruo berbisik kepada Guru Wang Yan. Kamu mengatakan bahwa mereka semua menahan diri. Jika mereka memiliki kinerja tim yang lebih baik dan dapat menggunakan semua kemampuan mereka dengan baik, apakah mereka dapat mengalahkanku? Guru Wang Yan tertawa dan mencuri pandang padanya. Kamu kurang percaya diri? Mereka mungkin perlu 5 tahun lagi untuk mengalahkanmu paling tidak. Sebagian besar dari mereka harus memiliki wujud roh pelindung mereka sebelum dapat mencapai prestasi itu. Mengalahkanmu tidak mungkin saat ini. Aku menunjukkan bahwa mereka menahan, tetapi mereka juga menahan karena kamu terlalu kuat dan kamu menekan mereka sampai pada titik di mana mereka tidak dapat benar-benar mengeluarkan kekuatan mereka. Kesenjangan antara kultivasimu terlalu besar. Semua yang aku katakan sebelumnya, terutama untuk memberikan mereka semua lebih banyak kepercayaan diri. Wuming masuk dari samping dan berkata, Guru Wang Yan, mengapa Anda tidak bertanya kepada Yu Hao tentang telapak tangannya? Aku masih belum memahaminya, bahkan sampai sekarang. Guru Wang Yan tersenyum dan menjawab, telapak tangan itu sangat canggih ketika dia mengulurkan telapak tangan itu. Aku bisa merasakan bahwa bahkan waktu pun sepertinya membeku. Dia bahkan mampu meruntuhkan wujud roh pelindungmu. Tingkat kekuatan apa itu? Ini berarti dia harus sangat dibatasi oleh sesuatu. Jika aku tidak salah, jarak adalah salah satu hal yang membatasi dirinya. Dan telapak tangannya hanya bisa terpengaruh atau mempengaruhi dalam jarak tertentu. Kamu akan dapat menggunakan wujud roh pelindungmu dengan kemampuan terbaik jika menggunakan dalam jarak jauh. Dengan kultivasi Yu Hao saat ini, aku tidak berpikir dia bisa mengalahkanmu jika itu 1 lawan 1. Han Ruo memikirkan sesuatu dan berkata, 1 lawan 1. Bagaimana jika itu 2 lawan 2? Jika Wang Dong ditambahkan dengannya di dalamnya? Guru Wang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu aku tidak tahu. Yang bisa aku katakan adalah bahwa selama turnamen elit benua yang terakhir kali, salah satu dari mereka hanya memiliki 3 cincin jiwa sementara yang lain hanya memiliki 2 cincin jiwa dan mereka berhasil melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri selama pertempuran terakhir mereka. Apa? 4? Han Ruo dan yang lainnya berseru di saat yang hampir bersamaan. Guru Wang Yan mengangguk dan berkata, 4, memang mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar. Dan keterkejutan dan kekagumanku saat itu bahkan lebih kuat dari kalian sekarang. Menurut pengetahuanku, mereka mungkin pasangan master jiwa pertama yang keduanya memiliki jiwa bela diri kembar dan keterampilan fusi jiwa bela diri. Dan itulah bagaimana 4 keterampilan fusi ajaib muncul. Keterampilan yang menghalangi jalan Ruo ke depan adalah salah satu dari 4 keterampilan fusi jiwa bela diri mereka yang disebut sebagai Golden Road di tengah kemewahan Melayu. 3 keterampilan fusi jiwa bela diri lainnya sangat kuat. Oh iya, Wuming, tidakkah kamu mengatakan bahwa mereka berubah menjadi Wang Dong yang bermandikan cahaya keemasan selama takdir Dewa Laut? Itu juga salah satu keterampilan fusi mereka. Han Ruo menghela nafas setelah mendengarkan penjelasan Guru Wang Yan dan dia berkata, aku akhirnya yakin. Guru Wang Yan tersenyum dan dengan lembut menggenggam tangannya. Kamu tidak harus berpikir buruk tentang dirimu sendiri. Mereka memiliki jalan yang sangat panjang di depan mereka untuk mencapai levelmu. Selain itu, mudah membuat iri seorang yang luar biasa dan ini bahkan mungkin mempengaruhi mereka pada akhirnya.
Aku hanya berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja selama kompetisi berikutnya. Hanruoro bereaksi kaget. Apakah mereka akan memiliki masalah selama kompetisi berikutnya dengan standar mereka saat ini? Aku sudah berinteraksi dengan Sho Hongchen dan Meng Hongchen sebelumnya. Meskipun aku tidak tahu level apa yang bisa mereka capai dengan alat jiwa mereka, kemampuan penguasai jiwa mereka tidak buruk, namun mereka jauh lebih rendah dalam hal kekuatan bertarung. Mata Guru Wangyan diliputi pandangan serius saat dia menurunkan suaranya dan berkata, musim ini berbeda dari yang sebelumnya. Beberapa hal mungkin berubah. Akademi sedang menunggu informasi yang lebih akurat. Guru Wangyan dan yang lainnya pergi, sementara 7 Monster Strike mulai mendiskusikan poin dan kekurangan penting dari latihan pertempuran saat mereka menunjukkan berbagai keterampilan jiwa mereka satu sama lain. Mereka tidak bertarung satu sama lain lagi. BB segera membuat keputusan bahwa semua orang akan ke arena sparring untuk berlatih di pagi hari mulai hari ini dan berlatih kultivasi masing-masing pada sore dan malam hari. Setelah malam tiba, Yu Hao dan Wang Dong'er menerima berita tentang pendaftaran mereka untuk berpartisipasi dalam perburuan menuju hutan Stardo. Paviliun Dewa Laut mengizinkan mereka berpartisipasi, tetapi 2 orang lagi ditambahkan untuk memimpin kelompok bersama Zhang Lixuan. Salah satunya adalah Han Ruoruo dan wakil dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Cai Mi'er. Cai Mi'er secara alami menjadi komandan utama operasi. Yu Hao dan Wang Dong'er segera menerima daftar nama untuk operasi ini setelah mereka memintanya. Cai Mi'er, Zhang Lixuan, dan Han Ruoruo yang memimpin operasi mereka tidak membutuhkan cincin jiwa, dan tanggung jawab utama mereka adalah untuk melindungi siswa halaman dalam lainnya. Salah satunya adalah judul Dolo dan 2 lainnya adalah Dolo Jiwa. Mereka memimpin tim siswa tingkat lanjut dalam ekspedisi berburu. Ada 2 orang di daftar nama yang membutuhkan cincin jiwa yang tidak dikenali oleh Yu Hao, dan Wang Qi'er juga ada di dalamnya. Ada 4 anggota dari halaman dalam yang membutuhkan cincin jiwa. Seluruh kelompok terdiri dari 8 orang. Waktu keberangkatan mereka adalah pagi hari lusa. Pada hari kedua, 7 Monster Strike terus berlatih dan berlatih formasi serta kerja tim mereka. Yu Hao dan Wang Dong'er meninggalkan Paviliun Dewa Laut di pagi hari pada hari ketiga. Mereka menunggu di gerbang. Tidak butuh waktu lama sebelum para siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi dalam ekspedisi ini berkumpul. Wang Qi'er masih berpakaian seperti biasanya. Selubung panjang menutupi kecantikannya yang luar biasa. Dia mengenakan jubah prajurit hijau pucat yang membentuk kombinasi warna yang lucu dengan rambutnya. Tatapan kedua gadis yang mirip itu, yaitu Wang Qi'er dan Wang Dong'er, bertemu dan langsung terasa seolah-olah bunga api akan meletus dari tabrakan. Mereka saling bertukar pandang sebelum berbalik. Yu Hao merasa sedikit aneh. Mereka jelas terlihat sangat mirip satu sama lain, dan dengan demikian mereka secara logis harus lebih dekat dan lebih intim satu sama lain. Namun faktanya adalah sebaliknya. Dia tidak tahu mengapa, tapi Wang Dong'er sepertinya mengesampingkan Wang Qi'er. Sementara ini bisa dijelaskan oleh fakta bahwa Wang Qi'er tampak lebih seperti Dewi Cahaya yang sebenarnya. Juga jelas bahwa Wang Qi'er tidak ramah terhadap Wang Dong'er karena matanya sangat dingin. Cai Mi'er adalah orang yang terakhir tiba. Dia telah melewati 9 dekade kehidupan sejak lama, tapi dia kelihatannya baru berusia lebih dari 50 tahun di permukaan. Yu Hao memiliki interaksi paling sedikit dengan wakil dekan ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia tampaknya memiliki beberapa masalah dengan dekan Shanlin tetapi dia tidak yakin tentang detailnya. Cai Mi'er bertepuk tangan ketika semua orang berkumpul dan semua orang berbalik untuk melihatnya. Dekan Cai Mi'er tersenyum dan berkata, semua orang di sini berasal dari halaman dalam dan ini bukan pertama kalinya kita memasuki hutan Stardo. Kita memiliki peserta baru dalam ekspedisi ini, jadi kita harus memperkenalkan diri satu sama lain. Bergiliran untuk memberitahu semua orang tentang nama kalian, jiwa bela diri, tingkat kultivasi, dan yang lainnya agar kita dapat bekerja sama lebih baik di dalam hutan Stardo. Dia mengangguk ke arah Zhang Lixuan saat dia selesai berbicara. Zhang Lixuan segera merespon, namaku Zhang Lixuan dan aku adalah asisten guru dari halaman dalam dan seorang siswa pada saat yang bersamaan. Jiwa bela diriku adalah bulan dan aku adalah seorang master jiwa tipe serangan. Aku bertanggung jawab untuk memimpin tim dan aku tidak memerlukan cincin jiwa. Kekuatan jiwaku ada di peringkat 86. Semua orang
mulai tergerak ketika mereka mendengar dia berkata peringkat 86. Ini termasuk Yu Hao dan Wang Dong-er. Han Ruo-ruo melanjutkan segera setelahnya dan berkata, "Namaku Han Ruo-ruo, asisten guru dan siswa dari halaman dalam. Jiwa bela diriku adalah tali emas yang menyilaukan dan aku adalah master jiwa tipe kontrol. Aku master jiwa tipe kontrol utama untuk operasi ini dan aku tidak memerlukan cincin jiwa. Kekuatan jiwaku adalah peringkat 82. Setelah mereka menyelesaikan perkenalan mereka, Chai Mi-er menyelam mereka dan berkata, "Aku hanya ikut dalam operasi ini. Li Xuan dan Ruo-ruo akan melakukan perintah dan yang lainnya. Mereka memiliki pengalaman yang cukup sehingga setiap orang harus mendengarkannya dan tidak ada yang diizinkan melakukan apapun sendiri. Ini semua untuk keselamatan pribadi kalian dan juga untuk keselamatan tim. Tujuan ekspedisi kita adalah perbatasan wilayah hibrida, hutan Stardo yang menyeberang ke wilayah inti. Kita dapat bertemu dengan binatang buas yang sangat kuat kapan saja di daerah itu. Baiklah, lanjutkan. Giliranmu Yu Hao." Yu Hao dengan cepat mengangguk ketika dia mendengar Chai Mi-er menunjuknya. "Namaku adalah Wo Yu Hao dan aku seorang siswa dari halaman dalam. Aku tipe kontrol dan tipe serangan dan aku memiliki jiwa bela diri kembar, mata roh dan kalajengking giok es. Kekuatan jiwaku berada di peringkat 52 dan aku membutuhkan cincin jiwa kelima untuk jiwa bela diri tipe spiritualku, yaitu mata roh." Wang Dong-er melanjutkan di sampingnya. Wang Dong-er, siswa dari halaman dalam. Aku seorang master jiwa tipe penyerang dan jiwa bela diriku adalah Dewi Kupu-kupu Cahaya. Aku seorang kaisar jiwa tingkat 61 dan aku tidak membutuhkan cincin jiwa. Aku dapat melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Yu Hao dan aku di sini untuk menemaninya dalam ekspedisi ini. Perkenalan mereka sangat singkat dan 3 siswa lain dari operasi ini juga telah berpartisipasi dalam takdir laut secara pribadi, menyaksikan kehebatan Yu Hao dan Wang Dong-er yang luar biasa. Mereka 2 lawan 5 dan semua orang berada di tingkat yang sama. Ketujuhnya adalah siswa dari halaman dalam, namun Yu Hao dan Wang Dong-er telah memenangkan kemenangan yang mendominasi. Namun mereka sedikit bingung tentang perkenalan Yu Hao. Dia membutuhkan cincin jiwa kelima di peringkat 52. Keadaan apa ini? Mungkinkah dia menambahkan cincin jiwa ke kedua jiwa bela dirinya pada saat yang sama? Jiwa bela diri kembar tidak boleh diolah seperti itu. Ini adalah Akademi Shrek dan ada begitu banyak guru veteran di sekitar sini. Bagaimana mereka bisa membiarkannya melakukan kesalahan ini? Siswa laki-laki lainnya berkata, "Namaku Li Yongyu, seorang siswa dari halaman dalam. Aku Raja Roh tipe ketangkasan pada peringkat 60 dan aku membutuhkan cincin roh ke-6. Jiwa bela diriku adalah pedang bulan. Apakah Anda ingat aku, kakak senior tertua? Ketika Anda melepaskan jiwa bela diri Anda, aku akan secara alami diperkuat." Dia mungkin berusia sekitar 26 hingga 27 tahun, tetapi kekaguman yang dia tunjukkan kepada Zhang Lixuan mewakili statusnya di halaman dalam sebagai kakak perempuan tertua dari semua orang. Zhang Lixuan mengangguk ke arahnya dengan senyum tipis di wajahnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan memberi isyarat kepada siswa laki-laki lain untuk memperkenalkan diri. "Namaku Mo Xuan dan aku adalah Raja Roh tipe support jarak jauh di peringkat 60 dan aku membutuhkan cincin jiwa ke-6. Jiwa bela diriku adalah lingkaran cahaya. Kemampuan tempur jarak dekatku lemah, jadi kalian harus membantuku semuanya. Terima kasih." Semua orang sedikit ragu saat mendengar perkenalan Mo Xuan, termasuk Wo Yu Hao, dan Dekan Chai Mi-er membantu meringankan keraguan semua orang. Kalian mungkin belum pernah melihat Mo Xuan sebelumnya. Dia adalah bakat unik yang secara khusus dipupuk oleh halaman dalam. Kekuatan bertarungnya lemah, jadi Li Xuan, kamu harus memberi perhatian khusus untuk melindunginya. Kemampuan bantu Mo Xuan tidak dapat dianggap luar biasa selama pertempuran tunggal dan kelompok, tapi dia adalah yang pertama dan satu-satunya master jiwa tipe bantu semua jarak jauh. Dalam 1000 tahun terakhir sejarah akademi, kecakapan dukungannya di medan perang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan master jiwa tipe super normal. Kalian akan mengalaminya begitu kita berada di dalam hutan. Semua orang kecuali Wang Qi'er telah menyelesaikan perkenalan mereka, jadi mata mereka semua berbalik ke arahnya. Suara Wang Qi'er sedikit dingin ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, "Namaku Wang Qi'er, tipe penyerang. Jiwa bela diriku adalah naga emas. Aku peringkat 60 dan aku perlu cincin jiwa ke-6. Pidatonya
adalah yang paling sederhana di antara perkenalan semua orang dan matanya menatap langit saat dia berbicara. Dia memberi semua orang perasaan arogan dan sikap acuh tak acuh. Wang Dong'er cemberut karena tidak senang saat dia melihat tatapan itu. Untungnya, dia mengenakan kerudung di wajahnya sehingga tidak ada yang bisa melihat reaksinya. Zhang Lixuan berkata, "Baiklah, semua orang telah menyelesaikan perkenalan, jadi izinkan aku mengalokasikan formasi kita setelah memasuki hutan Stardo. Aku akan mencari jalan di depan, dan Li Yongyue dan Wang Qi'er masing-masing bertanggung jawab atas sayap kiri dan sayap kanan. Ruo akan diposisikan di tengah ke arah depan, tepat di belakangku, dan dia akan menjadi master jiwa tipe kontrol utama. Mo Xuan akan diposisikan di belakang Han Ruo, yang berarti kalian akan berada di dekat pusat. Perhatikan untuk bekerja sama dengan gerakan semua orang. Wu Yuhao, kamu adalah kontrol sekunder dan kamu akan berada di belakang Mo Xuan. Kamu bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi siapapun yang membutuhkan bantuan. Wang Dong'er, kamu akan berada jauh di belakang dan kamu bertanggung jawab untuk menyapu. Dekan Chai akan mengikuti di belakang grup dan dia tidak akan bergerak selain sebagai upaya terakhir. Kita semua siswa dari halaman dalam dan itu akan sangat memalukan jika kita membutuhkan bantuan guru untuk mendapatkan cincin jiwa kita sendiri. Jadi, aku harap itu tidak terjadi. Baiklah, mari kita lanjutkan. Jika tidak ada yang memiliki pertanyaan atau keberatan lagi. Tidak ada yang membantah tentang pengaturannya dan Chai Mi-er berada jauh di belakangnya. Ada makna yang lebih dalam untuk mengatur Wang Qi'er dan Li Yongyue di kedua sisi. Jiwa bela diri Wang Qi'er adalah naga emas dan dia menimbulkan sedikit gangguan ketika dia berhasil mendaftar di halaman dalam. Dia dikatakan memiliki kekuatan bertarung yang mengesankan karena naga emas adalah leluhur kekuatan dan dengan demikian menugaskannya ke satu sisi juga merupakan ujian. Kekuatan Ling Yongyue juga akan sangat ditingkatkan dengan Zhang Lixuan di sekitarnya. Jadi, menugaskannya untuk menjaga sisi lain adalah pilihan yang optimal. Posisi Yu Hao dan Wang Dong'er bersama dengan posisi Mo Xuan dianggap dilindungi. Bagaimanapun, Chai Mi-er tidak akan bersama mereka untuk operasi ini jika Yu Hao tidak berpartisipasi dalam perburuan ini. Mereka masuk ke formasi Zhang Lixuan begitu meninggalkan kota Shrek dan langsung menuju hutan Stardo. Tidak ada yang dengan sengaja berusaha menunjukkan kecepatannya dan formasi dipertahankan tanpa celah di bawah kendali Zhang Lixuan. Seperti yang dikatakan Chai Mi-er, ini bukan pertama kalinya para siswa ini masuk ke dalam hutan Stardo. Semua orang sangat akrab dengan tempat ini. Semua orang bergegas maju. Wang Dong'er melirik Wang Qi'er di sampingnya dari waktu ke waktu dan bahkan Yu Hao melemparkan beberapa pandangan ke arahnya. Wang Qi'er tampak sangat pendiam, tetapi orang bisa melihat dari sisi matanya sangat dingin dan polos seolah-olah dia mengenakan lapisan luar di atas dirinya sendiri. Setiap saat dia pasti bisa merasakan tatapan Wang Dong'er, tapi dia tidak pernah melihat ke belakang untuk mengembalikan tatapannya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya ketika bergegas. Dia hanya berlari saja, namun dia memantul dengan kecepatan yang membingungkan. Setiap kali dia menyentuh tanah dengan kakinya, dia berlari maju dengan kekuatan murni, namun dia tampak seperti melayang. Dia sesuai dengan namanya sebagai leluhur kekuatan dan pemilik jiwa bela diri naga emas. Kota Shrek cukup dekat dengan hutan Stardo. Mereka mencapai hutan sebelum tengah hari. Mari kita istirahat dan mengambil sesuatu untuk dimakan semuanya. Sesuaikan diri ke kondisi optimal kalian. Kita akan memasuki hutan setelah 1 jam. Instruksi Zhang Lixuan singkat. Mereka berada di dekat daerah pinggir hutan Stardo. Mereka akan berada di dalam hutan begitu mereka melewati tanda-tanda bahaya yang menghiasi jalan. Yu Hao merasakan nostalgia saat dia menatap tanda bahaya yang tergantung di pohon. Tidak jauh darinya, dia bisa mengingat dengan jelas bagaimana rasanya selama perjalanan pertamanya ke sini. Karena ekspedisi itu telah mengubah takdirnya. Dia bertemu dengan Koko Tianmeng, Penatua Yi, kakak senior Bebe, dan Xiaoya. Setelah berlalunya waktu, Penatua Yi menghilang dan tidak ada berita tentang guru Xiaoya. Sementara ia juga telah tumbuh menjadi dewasa. Zhang Lixuan berkata kepada Yu Hao dengan senyum di wajahnya, "Aku mendengar dari Bebe bahwa keterampilan kulinermu luar biasa, Yu Hao. Aku ingat
kamu dulu menjual ikan bakar di luar akademi. Apa yang kamu pikirkan tentang menunjukkan keahlianmu kepada kami?" Suatu pikiran muncul di benak Yu Hao ketika dia berkata, "Ada sungai kecil di dekat sini, kakak perempuan tertua. Tempat ini dekat dengan aliran kecil tempat ia pertama kali bertemu dengan Bebe dan Tangya." Zhang Lixuan tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Aku tidak yakin berapa hari kita akan menghabiskan waktu di sini setelah kita masuk. Dan kondisi kehidupan akan menjadi keras di dalam hutan. Kita tidak akan mendapatkan makanan yang enak dan kita harus tidur di tempat terbuka. Setiap orang harus menikmati makanan enak sebelum kita masuk ke dalam hutan. Bagaimana dengan ini? Li Yongyue akan mengikutiku untuk menangkap ikan dan Yu Hao akan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memasaknya. Apakah kalian berdua baik-baik saja dengan itu?" "Ya," keduanya setuju sekaligus. Zhang Lixuan berdiri dan berkata, "Yang lain akan membantu Yu Hao menyiapkan kayu bakar yang dibutuhkan untuk ikan bakar. Kita akan menikmati makanan kita lebih awal jika kita bekerja sama." Cai Mi-er tidak menyembunyikan diri saat dia mengikuti di belakang para siswa. Dia maju ke depan pada saat ini dan senyum tipis muncul di wajahnya ketika dia melihat para siswa sibuk. Dia berpikir dalam hati, anak-anak muda ini begitu penuh dengan kehidupan dan energi. Sangat menyenangkan berada di sini dan berjalan-jalan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.